Shalom saudara, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur hari ini kita berada di hari yang pertama di minggu yang baru ini. Semua karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi kita sekalian. Bacaan pagi hari ini di dalam Ulangan pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adalah lebih mudah mengasihi orang yang mengasihi kita. Adalah lebih mudah memberi perhatian kepada orang yang juga memperhatikan kita. Adalah lebih mudah untuk mengingat dan mengagumi orang-orang beken dan berkelas. Namun pada saat yang sama, kita melupakan kasih kita kepada orang-orang yang sungguh-sungguh memerlukan. The Fourth Wise Man itu adalah sebuah judul film yang dibintangi oleh Martin Sheen. Film ini hanyalah karangan imajiner, berkisah tentang orang bijak atau orang Majus keempat. Sedangkan menurut tradisi, itu hanya ada 3 orang Majus, yaitu Melchior, Gaspar, dan Belshazzar. Dalam kisah Injil tidak ada penjelasan tentang hal itu, bahkan jumlahnya pun tidak. Nah, di dalam film tadi saudara, ada seorang tokoh yang bernama Artaban, dikisahkan sebagai orang Majus yang keempat. Dia ingin mencari Mesias yang dijanjikan, namun dia harus terpisah dari ketiga rekannya yang sudah lebih dahulu berangkat. Seperti halnya teman-temannya, Artaban pun mempersiapkan persembahan berharga untuk sang raja. Namun pengalaman di sepanjang jalan membuat perjalanannya yang sudah tertinggal itu semakin tertinggal. Sebab ada saja hal-hal yang membuatnya harus berhenti. Di suatu tempat ia berjumpa dengan orang sakit dan kelaparan. Ia berhenti untuk merawatnya dan memberikan sebagian bekal perjalanannya. Di tempat yang lain lagi ia harus melindungi seorang bayi dari ancaman pembantaian. Sebagian lagi bekal perjalanan ia berikan kepada tentara Herodes agar si bayi terhindar dari bahaya. Di tempat yang lain lagi ia bertemu dengan orang lepra, orang buta, dan memberikan pertolongan sebisanya. Ia juga berjumpa dengan masyarakat yang tidak sejahtera dan harus kembali berhenti untuk mengajarinya membuat saluran air dan bercocok tanam. Singkat cerita saudara, perjalanan panjang mencari Mesias harus mengalami banyak hambatan. Seluruh bekal perjalanan habis. Persembahan untuk sang raja pun terpaksa digunakan untuk keperluan lain, menolong orang-orang susah. Bahkan ia sendiri jatuh sakit. Sesaat menjelang kematiannya, ia bertemu dengan Tuhan Yesus di ambang kematian. Dia sangat sedih dan menyesal karena tidak pernah memberikan persembahan berharga untuk Yesus, sang raja, sampai kematiannya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Nah saudara, kehidupan bersama Tuhan tidak pernah dapat dipisahkan dari kehidupan bersama orang lain. Demikian pula kasih kepada Tuhan juga tidak dapat dilepaskan dari kasih terhadap orang lain. Bahkan kasih kepada Tuhan sering termanifestasi melalui kasih terhadap orang lain. Saudara-saudara sekalian, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak hanya menjadi orang-orang yang hanya mau menerima berkat dari Tuhan, tetapi juga kita mempunyai hati untuk menolong, untuk memperhatikan, untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita yang memerlukan pertolongan,
memerlukan perhatian, memerlukan nasihat-nasihat, memerlukan doa-doa kita. Kiranya kehidupan kita ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan memberkati dan menolong kita sekalian di hari ini. Amin.